Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang sunyi, tinggal seorang perempuan bernama Hana. Hidupnya penuh dengan rutinitas yang sederhana, namun terasa kosong di dalam hatinya. Sejak kecil, ia sudah belajar untuk tidak mengharapkan banyak dari hidup. Ayahnya seorang pekerja keras, sementara ibunya adalah seorang wanita yang lebih banyak diam, menyimpan banyak perasaan di dalam hatinya. Hana selalu merasa seperti ada sesuatu yang hilang, tapi ia tak pernah tahu apa itu. Hana tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang, meski tak pernah mewah. Namun, ia tak bisa menepis rasa kesepian yang selalu mengganggu hatinya. Ketika teman-temannya mulai berbicara tentang impian mereka untuk menemukan cinta sejati, Hana hanya bisa diam. Ia tak pernah merasakan cinta seperti yang mereka ceritakan. Namun, semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seseorang yang mengubah hidupnya. Namanya Rio, seorang pria yang tampak sempurna di matanya. Rio adalah teman lama yang tak sengaja bertemu di sebuah acara reuni sekolah. Mereka mulai berbincang, dan Hana merasa ada ikatan yang begitu kuat di antara mereka. Rio adalah pria yang penyayang, perhatian, dan selalu membuat Hana merasa nyaman. Ia selalu mengerti apa yang Hana butuhkan, tanpa perlu banyak bicara. Hari demi hari, mereka semakin dekat. Rio sering mengajak Hana keluar, berbicara tentang segala hal, dan memberi perhatian lebih dari yang bisa diberikan oleh teman-teman lainnya. Hana merasa sangat dihargai oleh Rio. Di saat-saat seperti itu, Hana merasa mungkin inilah yang disebut cinta. Ia merasa dirinya berharga dan dicintai, meskipun tak pernah ada kata-kata yang diucapkan oleh Rio. Suatu hari, Rio mengajak Hana untuk berbicara serius. Mereka duduk di sebuah kafe kecil yang tenang, dengan suasana yang nyaman. Rio menatap Hana dengan tatapan yang berbeda dari biasanya, lebih dalam dan penuh makna. "Hana," Rio memulai, "aku sudah lama menyimpan perasaan ini. Aku ingin kita lebih dari sekadar teman." Hana terkejut. Jantungnya berdegup kencang, dan seolah waktu berhenti sejenak. Perasaan yang selama ini ia pendam tiba-tiba terasa nyata. "Aku juga merasa sama, Rio," jawab Hana dengan suara yang bergetar. Namun, saat itu Rio mengungkapkan sesuatu yang membuat hati Hana terkejut. "Aku tahu kamu mungkin tidak menginginkannya, tapi aku merasa ini yang terbaik untuk kita berdua," kata Rio dengan tatapan serius. "Aku ingin kita menjalin hubungan, tapi aku ingin kau tahu, aku bukanlah pria yang selalu bisa memberikan segala yang kamu impikan." Hana merasa bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya pelan. Rio menghela napas, seolah berat untuk mengucapkannya. "Aku tahu aku bukanlah sosok yang sempurna. Aku punya kekurangan, dan mungkin aku tak bisa memberikanmu cinta yang sempurna seperti yang kamu harapkan." Hana terdiam, merasakan perasaan yang bertabrakan di dalam hatinya. Ia tahu Rio adalah pria yang baik, tapi di sisi lain, ada keraguan yang muncul dalam dirinya. Apakah ia bisa menerima seseorang yang tidak memenuhi gambaran ideal tentang cinta yang selama ini ia inginkan? Akankah ia mampu mencintai Rio dengan sepenuh hati, meskipun ia bukanlah sosok yang sesuai dengan idamannya selama ini? Tapi, satu hal yang jelas di pikirannya, ia merasa bahwa Rio adalah orang yang tulus dan selalu ada untuknya. Meskipun ia bukanlah pria impian yang selama ini ada dalam bayangannya, perasaan yang tumbuh dalam hati Hana sulit untuk dinafikan. Namun, dalam hatinya yang paling dalam, ia bertanya-tanya, apakah cinta ini bisa bertahan jika ia tidak sepenuhnya menerima ketidaksempurnaan Rio? Perasaan bingung dan galau menghantui Hana. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu seperti cerita-cerita dalam buku atau film, di mana cinta selalu indah dan penuh dengan kebahagiaan. Namun, Hana juga sadar bahwa perasaan yang ia rasakan terhadap Rio bukanlah hal yang bisa diabaikan begitu saja. Ia terjebak dalam dilema antara menerima kenyataan bahwa kekasihnya bukanlah orang yang ideal, ataukah ia harus menginginkan lebih dari apa yang Rio bisa beri. Di malam yang penuh bintang itu, Hana duduk termenung di kamar tidurnya, merenungkan setiap kata yang diucapkan Rio. Cinta yang selama ini ia idam-idamkan,
apakah benar-benar ada? Ataukah, seperti yang Rio katakan, cinta sejati datang dalam bentuk yang tak sempurna? Di balik keraguan yang menggelayuti hatinya, Hana tahu satu hal pasti. Ia merasa nyaman dan bahagia bersama Rio, meskipun dunia luar mungkin tak memahami pilihannya. Namun, perasaan itu tak pernah sesederhana yang terlihat. Ketika Hana berusaha untuk membuka hatinya untuk Rio, perasaan yang selama ini ia pendam tentang impian cinta sejatinya muncul kembali. Bagaimana mungkin ia bisa mencintai seseorang yang tidak sesuai dengan gambaran yang selama ini ada di pikirannya? Keputusan Hana semakin berat. Ia sadar bahwa terkadang hidup membawa kita pada kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan, meskipun ia merasa Rio bukanlah sosok yang ia idamkan, mungkin saja cinta ini adalah yang terbaik yang bisa ia miliki. Hari-hari berlalu, dan Hana semakin sering bersama Rio. Namun, perasaan yang tak terungkapkan dalam dirinya mulai semakin membebani hatinya. Meski bersama Rio, ada ketegangan yang terus-menerus menggerogoti pikirannya. Ia tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa meskipun Rio baik, perhatian, dan tulus, ada bagian dari dirinya yang merasa ada yang kurang. Rio, di sisi lain, tampaknya tidak merasa ada masalah dengan hubungan mereka. Ia terus menunjukkan cintanya melalui segala tindakan kecil yang penuh perhatian. Ia membawa Hana ke tempat-tempat yang mereka sukai, memberi kejutan kecil, dan selalu mendengarkan ketika Hana butuh tempat untuk berbicara. Segalanya terasa seperti mimpi yang indah, tetapi di dalam hati Hana, ia merasa ada jurang yang semakin lebar. Satu sore, setelah Rio mengantarkan Hana pulang, ia menatap wajah Hana dengan mata yang penuh harapan. "Hana, aku ingin tahu, apakah kamu benar-benar bahagia bersama aku?" tanya Rio dengan lembut. Suaranya penuh ketulusan. Namun pertanyaan itu membuat Hana terdiam lama. Ia ingin mengatakannya, bahwa ia bahagia dan merasa aman dalam hubungan ini. Namun, ada suara dalam dirinya yang berkata sebaliknya. Aku merasa ada yang hilang," jawab Hana pelan, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Rio terkejut, dan ia memandang Hana dengan raut wajah yang sulit dibaca. "Apa maksudmu? Aku sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk kita," katanya, suara penuh keraguan. Hana menunduk, merasa bersalah. "Aku tahu kamu sudah berusaha, Rio. Tapi, aku tidak bisa menahan perasaan ini. Aku merasa, kamu bukanlah seperti yang aku impikan selama ini." Rio diam sejenak, lalu menggenggam tangan Hana. "Aku mungkin bukan pria yang kamu idam-idamkan, Hana. Tapi aku di sini, dengan sepenuh hati. Aku hanya ingin melihatmu bahagia." Perkataan itu membuat Hana terdiam. Sebuah perasaan campur aduk mulai membanjiri hatinya. Di satu sisi, ia merasa sangat dihargai oleh Rio. Namun, di sisi lain, ia merasa tidak bisa mengabaikan perasaan yang selama ini ia pendam tentang cinta yang seharusnya menjadi bagian dari idamannya. Malam itu, Hana kembali merenung di kamarnya. Ia berpikir tentang hidupnya yang penuh dengan impian dan harapan tentang cinta yang sempurna. Sejak kecil, ia selalu bermimpi tentang pria yang akan datang, seseorang yang sempurna dan akan membuatnya merasa lengkap. Namun, apakah itu hanya sebuah bayangan belaka? Apakah cinta yang sempurna benar-benar ada? Perasaan bersalah mulai menghantuinya. Ia tahu Rio adalah pria yang baik, tulus, dan penuh perhatian. Namun, ada perasaan yang tak bisa diabaikan, bahwa hubungan ini mungkin tidak bisa bertahan selamanya jika ia terus berharap akan seseorang yang lebih sesuai dengan gambaran idealnya. Perasaan yang berkembang dalam dirinya seperti dua sisi mata uang, satu sisi penuh dengan kenyamanan, dan sisi lainnya penuh dengan keraguan. Suatu hari, Hana memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Ia menceritakan semua perasaan yang selama ini mengganggu pikirannya. "Ibu, aku merasa seperti ada yang salah dengan diriku. Aku sudah bersama Rio, tapi kenapa hatiku tetap merasa kosong?" tanya Hana dengan suara terbata-bata. Ibu Hana menatapnya dengan lembut. "Kamu tahu, anakku, cinta itu bukan tentang mencari kesempurnaan. Cinta itu adalah tentang menerima seseorang dengan segala kekurangannya dan belajar mencintainya dalam keadaan apapun.
Tiba-tiba, Hana merasa sebuah pemahaman baru muncul dalam pikirannya. Cinta yang ia harapkan selama ini bukanlah tentang seseorang yang sempurna, melainkan tentang bagaimana kita bisa mencintai seseorang meski mereka tidak memenuhi gambaran sempurna yang ada dalam bayangan kita. Malam itu, Hana memutuskan untuk bertemu dengan Rio. Mereka duduk di taman yang sama, di tempat yang pertama kali mereka berbicara serius tentang perasaan mereka. Rio menatapnya dengan penuh harap, sementara Hana hanya bisa menunduk, berusaha menata kata-kata yang akan ia ucapkan. "Rio, aku ingin minta maaf," mulai Hana, suaranya pelan. "Aku sudah banyak berpikir tentang kita. Aku tahu aku tidak bisa terus merasa seperti ini, terus-menerus ragu. Kamu baik, Rio, lebih dari apa yang aku bayangkan sebelumnya. Dan aku ingin mencoba menerima semua ini, meskipun aku tahu aku harus belajar lebih banyak." Rio terdiam, seolah terkejut dengan kata-kata Hana. "Aku tahu, Hana. Aku tahu kamu sedang berjuang dengan perasaanmu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan selalu ada di sini, siap menerima apapun yang kamu putuskan." Malam itu, Hana merasa hatinya sedikit lebih lega. Meski ia tahu perjalanannya masih panjang, ia ingin memberi kesempatan untuk hubungan ini tumbuh. Mungkin, Rio bukanlah pria idamannya, tapi dia adalah orang yang tulus mencintainya. Dan mungkin, itulah yang seharusnya cukup. Hana tahu, ia harus belajar mencintai dalam ketidaksempurnaan, menerima bahwa kehidupan tidak selalu sesuai dengan harapan, dan bahwa kadang-kadang, yang kita perlukan adalah keberanian untuk menerima kenyataan. Hari-hari berlalu dengan langkah yang lebih ringan bagi Hana. Ia merasa ada perubahan dalam dirinya, meski masih ada perasaan ragu yang kadang muncul, mengganggu pikirannya. Rio tetap menjadi sosok yang penuh perhatian dan kasih sayang, namun ia tahu bahwa ia harus lebih terbuka dengan dirinya sendiri, dan tidak terus membandingkan kenyataan dengan impian yang belum tentu bisa terwujud. Suatu sore, mereka berjalan-jalan di sebuah taman kota yang asri, menikmati keindahan alam yang mulai dihiasi dengan senja. Rio menggenggam tangan Hana, dan sekali lagi, Hana merasakan kehangatan yang selalu ia temui di dalam pelukan Rio. Namun, meskipun ia tahu ia telah berusaha menerima Rio, masih ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. "Rio, aku merasa kita sudah menjalani ini dengan baik, tapi aku masih merasa ada sesuatu yang belum bisa aku terima sepenuhnya." Hana memulai dengan suara lirih. Rio menoleh ke arahnya dengan tatapan penuh perhatian. "Kamu tahu, Hana, aku tak pernah meminta kamu untuk menjadi sempurna. Aku hanya ingin kita bisa saling mendukung, tidak peduli apapun yang terjadi. Tapi, aku juga ingin kamu bahagia." Hana menghela napas. "Aku tahu kamu selalu ada untukku, Rio. Aku merasa kamu adalah orang yang paling mengerti aku. Tapi aku terus berpikir, apakah aku benar-benar bahagia? Aku terus terjebak dalam bayangan yang selalu kubangun sejak kecil, tentang cinta yang sempurna, yang mungkin tak pernah ada." Rio menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ada keheningan yang cukup lama di antara mereka. Hana merasa bingung, karena ia ingin mencintai Rio sepenuhnya. Tapi kenapa hatinya masih terasa kosong? Ia sudah berusaha, berjuang untuk menerima bahwa cinta itu bukan tentang kesempurnaan. Tetapi apakah ia benar-benar bisa? "Aku tidak tahu apa yang ada dalam hatimu, Hana. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu berusaha memberi yang terbaik. Jika kita bisa bertahan bersama, aku ingin melakukannya dengan sepenuh hati," kata Rio akhirnya, suaranya penuh ketulusan. Hana merasa kalut. Ia tahu, Rio mencintainya dengan segala yang ada pada dirinya. Namun, ada satu hal yang ia tak bisa hindari, ketidakpastian. Apakah ia bisa terus menerima Rio yang tidak memenuhi gambaran cinta yang selama ini ia idamkan? Di malam hari, Hana kembali merenung di kamarnya. Ia menatap bintang-bintang di langit yang tampak begitu indah, namun juga mengingatkan bahwa ia merasa terjebak dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Cinta sejati, apakah itu ada? Apakah ada yang lebih dari apa yang ia rasakan bersama Rio? Keputusan itu datang pada Hana. Malam itu juga. Mungkin, cinta sejati tidak datang dalam bentuk yang sempurna,
Dan terkadang kita harus berani melepaskan bayangan kita tentang cinta ideal. Mungkin cinta sejati bukan tentang menemukan sosok yang sempurna, tetapi tentang memilih untuk menerima ketidaksempurnaan dan membangunnya bersama. Pagi itu, Hana memutuskan untuk berbicara dengan Rio. Ia ingin mengungkapkan perasaan yang selama ini dipendam, berharap bahwa ia bisa menemukan kedamaian dalam hatinya. Mereka bertemu di taman yang sama, tempat yang selalu memberi ketenangan bagi Hana. Rio menatapnya dengan mata penuh harap, seolah menunggu kata-kata yang akan keluar dari bibir Hana. Aku ingin mencoba, Rio. Aku ingin memberikan kesempatan untuk kita, meskipun aku tahu aku tidak bisa memaksakan hatiku untuk menerima sepenuhnya. Tapi, aku ingin berjuang bersama kamu, ujar Hana dengan suara yang tegas, meskipun masih ada keraguan yang mengganjal di dalam hatinya. Rio tersenyum, meskipun ada kelembutan kesedihan di balik senyumannya. Aku selalu ada untukmu, Hana. Aku hanya ingin kita berjalan bersama, dengan segala kekurangan kita. Jika kamu merasa sudah siap, aku akan ada di sampingmu. Hana merasakan beban yang mulai terasa lebih ringan. Mungkin ini bukanlah cinta yang selama ini ia impikan. Namun, ini adalah cinta yang nyata, yang tumbuh dari pengertian, kejujuran, dan usaha untuk menerima satu sama lain. Cinta yang tidak sempurna, namun penuh dengan makna. Namun, di balik keputusan itu, Hana merasa sebuah kelegaan. Mungkin tidak semua hal harus sempurna. Terkadang, apa yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk menerima kenyataan dan mencintai dengan apa adanya. Tidak ada jaminan bahwa hubungan ini akan berjalan mulus. Tetapi Hana tahu bahwa ia ingin memberi kesempatan pada Rio, pada dirinya sendiri, dan pada cinta yang tumbuh dengan penuh pengertian dan kesabaran. Beberapa bulan telah berlalu sejak perbincangan itu, dan hubungan Hana dengan Rio semakin berkembang. Walaupun ada keraguan kecil yang masih menyelinap, Hana merasa jauh lebih tenang. Ia belajar untuk menerima ketidaksempurnaan dalam dirinya dan dalam hubungan mereka. Rio, dengan segala kekurangannya, tetap menjadi sosok yang selalu mendukung dan memberi kasih sayang yang tulus. Dan meskipun ia bukanlah sosok yang sesuai dengan gambaran cinta ideal Hana, mereka mulai membangun sebuah fondasi yang kuat dari pengertian dan usaha bersama. Namun, seperti halnya dalam kehidupan, tidak ada perjalanan yang sepenuhnya mulus. Meskipun Hana mulai merasa lebih nyaman, ada saat-saat di mana ia kembali terjebak dalam bayangan cinta sempurna yang selalu ia impikan. Terkadang, ia merasa bahwa ia sedang berkompromi dengan hatinya sendiri, dan pertanyaan-pertanyaan mulai muncul lagi. Apakah ini yang seharusnya aku pilih? Apakah aku akan pernah benar-benar bisa menerima Rio sepenuhnya? Hana tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sudah cukup berusaha? Hari-hari dengan Rio semakin terasa seperti rutinitas, dan dalam kedamaian itu, Hana merasa ada sesuatu yang hilang. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa meskipun ia belajar mencintai Rio dengan segala kekurangannya, ada bagian dari dirinya yang selalu merasa bahwa ia tidak bisa memberikan yang terbaik bagi Rio, atau bahkan bagi dirinya sendiri. Satu sore, ketika mereka berjalan bersama di tepi danau yang tenang, Hana memutuskan untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Mereka duduk di bangku kayu yang menghadap ke danau, menikmati angin sepel-sepel yang membawa kedamaian. Rio memegang tangan Hana dengan lembut, sementara Hana merasa gelisah di dalam hatinya. Rio, kata Hana dengan suara pelan, aku ingin bicara tentang sesuatu. Rio menoleh dengan penuh perhatian. Tentu, ada apa, Hana? Hana menghela napas, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku tahu kamu sudah banyak memberi untuk hubungan ini, dan aku ingin berterima kasih atas semua yang kamu lakukan untuk aku. Tapi aku juga merasa aku belum bisa memberikan yang terbaik untuk kita berdua. Rio memandangnya dengan tatapan penuh pengertian. Apa maksudmu? Kamu sudah melakukan yang terbaik, Hana. Aku tidak pernah merasa ada yang kurang. Hana mengerutkan kening. Aku rasa, mungkin aku belum sepenuhnya menerima kenyataan bahwa cinta kita ini tidak sempurna. Aku selalu terjebak dalam bayangan tentang cinta yang ideal, dan aku takut aku tidak bisa memberikan kamu kebahagiaan yang kamu layak dapatkan.
Rio mengusap kepala Hana dengan lembut. Hana, kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk membuatku bahagia. Kita berdua belajar bersama-sama, dan aku akan selalu mencintaimu apa adanya. Cinta tidak harus sempurna, yang penting kita selalu berusaha dan saling mendukung. Namun, meskipun kata-kata itu menenangkan hati Hana, ada perasaan yang masih mengganggu pikirannya. Ia tahu bahwa dirinya masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan, meskipun Rio sudah memberikan segalanya dengan tulus. Hana merasa terjepit antara apa yang ia rasakan dan apa yang seharusnya ia rasakan. Pagi berikutnya, Hana terbangun dengan perasaan kosong yang tiba-tiba melanda. Ia merasa seperti terperangkap dalam labirin perasaan yang tak bisa ia mengerti. Meskipun Rio telah berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan emosional Hana, ia merasa bahwa dirinya sendiri belum sepenuhnya utuh. Mungkin, perasaan ini bukanlah tentang Rio atau hubungan mereka, melainkan tentang dirinya sendiri. Ia sadar bahwa ia harus belajar untuk menerima dirinya sebelum bisa menerima orang lain sepenuhnya. Setelah beberapa hari merenung, Hana memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia ingin memberi waktu untuk diri sendiri, untuk merenung, dan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ia butuhkan dalam hidup. Mungkin Rio adalah bagian dari jalan hidupnya, tetapi Hana merasa bahwa ia harus menemukan kedamaian dalam dirinya sebelum bisa sepenuhnya mencintai orang lain. Suatu malam, Hana meminta waktu untuk berbicara dengan Rio. Mereka duduk bersama di ruang tamu, suasana sunyi, hanya ada suara detak jam yang terdengar di latar belakang. Hana menatap Rio dengan penuh harap, dan Rio pun memandangnya dengan penuh perhatian. Rio, aku rasa kita perlu waktu untuk merenung. Aku ingin mengambil sedikit waktu untuk diriku sendiri, untuk mencari tahu apa yang benar-benar aku inginkan dan butuhkan. Aku merasa, meskipun aku mencintaimu, aku belum bisa memberikan yang terbaik untuk hubungan ini, kata Hana dengan suara yang tegas, namun penuh kehangatan. Rio terdiam lama, dan Hana bisa melihat bahwa kata-kata itu berat untuk diucapkan. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil. Aku mengerti, Hana. Jika itu yang kamu butuhkan, aku akan memberimu waktu. Aku hanya ingin kamu bahagia, jawab Rio, suaranya penuh pengertian. Hana merasa lega setelah mengungkapkan perasaannya. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari hubungan mereka, tetapi mungkin ini adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Perjalanan untuk menemukan dirinya sendiri, untuk menerima ketidaksempurnaan dalam dirinya, dan akhirnya, untuk bisa menerima cinta yang datang dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Hana tahu, meskipun Rio bukanlah pria yang ia idam-idamkan dalam bayangannya, ia telah belajar untuk menerima bahwa cinta sejati datang dengan cara yang tidak terduga. Ia tidak harus sempurna untuk dicintai, dan mungkin, itulah yang sejati dari sebuah hubungan.